Guys, Sudah siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya dan kesediaannya juga untuk kembali dalam pembahasan tentang emotional intelligence. Dimana emotional intelligence ini kita tergabung dalam kelompok 1 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Supriyadi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman yang tergabung dalam kelompok 1. Next slide-nya. Oke. Dalam kelompok 1 yang pertama yaitu ada Rani Octavia dari Prodi Bahasa Inggris. Hadir. Yang kedua Septian Gilang Pamungkas dari Prodi Manajemen. Hadir. Ketiga Muhammad Taufik Hidayat dari Prodi Manajemen. Ada nggak ya? Nggak ada ya? Nggak ada dia, Kak. Yang keempat yaitu Enjang Rahayu Wijaya, Prodi Manajemen. Hadir. Selanjutnya yaitu Muhammad Khalil, Prodi Bahasa Inggris. Hadir, Kak. Oke. Selanjutnya Rizna Berutu, Prodi Bahasa Inggris. Mita Hasanah, Prodi Manajemen. Hadir, Kak. Riamin Elfrida, Prodi Manajemen. Hadir, tapi aku dari Prodi Bahasa Inggris. Oh, kan, salah lagi. Selanjutnya yaitu Fahrazi Egi Haryanto, Prodi Manajemen. Ada. Terus selanjutnya itu saya sendiri, Abdul dari Prodi Akuntansi. Nanti dirubah lagi aja nama-namanya kayak Frida, nanti itu Prodi Bahasa Inggris. Dan Bunda, saya maaf juga ya. nggak usah dipakai nama panjang, cukup Abdul aja. Nanti dihapus tolong. Nah, dalam pembahasan kali ini ada beberapa yang akan disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama yaitu tentang pengertian emotional intelligence atau kecerdasan emosional yang akan disampaikan oleh Muhammad Khalil. Yang kedua yaitu pentingnya kecerdasan emosional yang akan disampaikan oleh Egi. Yang ketiga yaitu elemen-elemen kecerdasan emosional akan disampaikan oleh Mita dan juga Karisna. Selanjutnya yaitu penemu teori akan disampaikan oleh Kak Enjang. Selanjutnya pengembangan kecerdasan emosional Kak Frida. Kebiasaan kecerdasan emosional itu Muhammad Taufik. Selanjutnya itu membangun dan melatih kecerdasan emosional yang akan disampaikan oleh Kak Rani. Untuk mempersingkat waktu kepada Muhammad Khalil, dipersilahkan waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih Kak Abdul. Baik, saya akan membacakan tentang pengertian teori kecerdasan emosional menurut Goleman. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosi dengan intelijensi, atau to manage our emotional life with intelligence. Menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya, atau the appropriateness of emotion and its expressions. Melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Lebih lanjutnya, Goleman mengemukakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan lebih yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, dan menunda kepuasan,
serta mengatur keadaan jiwa. Dengan kecerdasan emosional tersebut, seseorang dapat menempatkan emosinya pada porsi yang tepat, memilah kepuasan, dan mengatur suasana hati. Daniel Goleman, Emotional Intelligence, menyebutkan bahwa kecerdasan emosi jauh lebih berperan ketimbang IQ atau keahlian dalam menentukan siapa yang akan jadi bintang dalam suatu pekerjaan. Dari saya cukup, Kak Abdul. Oke, terima kasih kepada Muhammad Holil atas pemaparannya. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan kepada Saudara Egi untuk pematerinya. Bang Abdul, untuk Saudara Egi akan digantikan oleh Septian Gilang Pamungkas dari Prodi Manajemen yang akan menjelaskan pentingnya kecerdasan emosional. Nah, pentingnya kecerdasan emosional itu penting bagi kita semua karena kecerdasan emosional berubah seiring dengan keinginanmu untuk belajar dan berkembang. Nah, di sini kita ada beberapa poin yang harus kita pahami tentang cara mengatur emotional intelligence. Itu ada 5 poin. Yang pertama mengenali emosi diri, yang kedua itu mengelola emosi, yang ketiga itu memotivasi diri sendiri, yang keempat itu mengenali emosi orang lain, dan yang kelima itu membina hubungan kemampuan. Nah, mengenali emosi diri itu merupakan suatu kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Nah, kemampuan ini merupakan dasar dari kecerdasan emosional, yakni kesadaran seseorang akan emosinya sendiri. Nah, yang kedua itu mengelola emosi. Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu. Menjaga agar emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan emosi. Untuk yang ketiga itu memotivasi diri sendiri. Memotivasi diri sendiri itu meraih prestasi harus dilalui dengan yang namanya dimiliki motivasi dalam diri individu, yang berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati serta mempunyai perasaan motivasi yang positif yaitu antusiasme, gairah, optimis, dan keyakinan diri. Yang keempat itu mengenali emosi orang lain. Kemampuan untuk mengenali emosi orang lain disebut juga empati. Nah, menurut Goleman, kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau peduli menunjukkan kemampuan empati seseorang. Individu yang memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan orang lain sehingga ia lebih mampu menerima sudut pandang orang lain. Nah, yang kelima itu membina hubungan kemampuan. Dalam membina hubungan kemampuan ini merupakan suatu keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan antar sesama. Keterampilan dalam berkomunikasi merupakan kemampuan dasar dalam keberhasilan membina hubungan. Terkadang manusia sulit untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dan sulit juga untuk memahami keinginan serta kemauan orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk cara mengatur emotional intelligence. Bang Abdul, saya kembalikan. Bang Abdul. Oke, terima kasih kepada Gilang atas pemaparannya. Untuk selanjutnya mungkin untuk mempersingkat waktu juga kepada Mita Asana yang mungkin nanti langsung ditambahkan oleh Karisna. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Abdul. Elemen kecerdasan emosional memiliki 5 soft skill. Yang pertama, self-awareness, mampu mengenali emosi, kemampuan, kekuatan, kelemahan, dan batasan diri. Seseorang yang memiliki kesadaran pada diri sendiri dapat mudah untuk mendengar, menerima, dan menjalankan kritik dari orang lain. Yang kedua, self-regulation, mampu mengontrol emosi dan tindakan dengan baik sehingga jauh dari tindakan impulsif.
yang merugikan. Seseorang dengan self-regulation yang tinggi akan tahu kapan harus mengeluarkan emosinya. Yang ketiga, motivation, yaitu seseorang yang cerdas secara emosional. Adalah orang yang dapat memotivasi dirinya sendiri. Motivasi dalam melakukan sesuatu akan datang pada sendirinya. Dan yang keempat, empati. Empati membuat seseorang memahami dan menumbuhkan koneksi dengan orang lain secara emosional. Anda juga akan peduli dan tulus dalam berhubungan dengan siapapun. Yang kelima, social skill. Skill bernegosiasi tentu sangat penting dalam dunia pekerjaan. Dengan memiliki social skill tinggi, Anda dapat memiliki kemampuan berkomunikasi dan membangun relasi dengan baik. Itu aja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Silakan Kak Risna dilanjutkan. Baik, jadi setelah kita dapat menguasai kelima soft skill yang telah disampaikan sebelumnya, maka kita atau Anda akan memiliki hubungan yang menyenangkan di dunia pekerjaan, di dunia kerja maksudnya. Jadi berikut ini adalah manfaat yang dapat kita dapatkan dengan memiliki EQ yang tinggi. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Yang dimaksud dengan komunikasi yang efektif, kita dapat mencapai kerja tim yang lebih baik. Kecerdasan emosional yang tinggi dapat membuat seseorang mampu mendengarkan dan memberi respon secara baik dengan rekan kerja. Seperti kita sekarang ini, kita adalah tim. Jadi kita saling respon, saling komunikasi, maka terjalinlah suatu hubungan dan komunikasi yang baik. Dan yang kedua adalah mengatasi tekanan pekerjaan dengan baik. Yang dimaksud adalah besarnya tekanan di dunia pekerjaan membuat seseorang kehilangan emosinya, dapat merugikan banyak orang. Selain dia merugikan dirinya sendiri, bahkan merugikan orang lain juga sekelilingnya dia. Jadi dengan memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, seseorang memiliki awareness yang tinggi akan lebih mudah mengatur tingkat stres yang dia alami. Dan yang ketiga adalah mampu menerima masukan. Nah, untuk yang ketiga ini adalah ketika seseorang melakukan sesuatu hal yang mungkin kesalahan ataupun apalah itu, jadi ketika dia dikritik, dia akan menerima dengan lapang dada. Kritikan tentunya akan membangun seseorang dan emosionalnya semakin berkembang. Jadi seseorang itu memiliki kecerdasan yang tinggi, dapat menerima kritik dengan tanpa melakukan pembelaan diri, tanpa menganggap aku yang benar, aku yang disalahkan seperti itu. Jadi dia mampu menerima kritikan dengan baik. Jadi itu dari kami, mungkin selanjutnya bisa kami serahkan kepada MC kembali. Ya, terima kasih Kamita dan Karisna. Setelah kita mendengar apa yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, mungkin untuk kecerdasan emosional ini juga ada istilahnya teori atau penemu-penemu dari yang sebelumnya. Untuk pembahasan kali ini saya serahkan kepada Kak Enjang Rahayu. Waktu dan tempat saya silakan. Ada Kak Enjangnya? Di unmute dulu Kak Ayu. Ada. Nah, Lupa. Oke, silakan Kak. Teori yang mencakup emotional intelligence. 1. Yaitu dari Gardner. Dalam bukunya yang berjudul Frame of Mind mengatakan bahwa bukan hanya satu jenis kecerdasan yang monolitik yang penting untuk meraih sukses dalam kehidupan, melainkan ada spektrum kecerdasan yang lebar dengan 7 varietas utama yaitu linguistik, matematika atau logika, spasial, kinestetik, musik, interpersonal, dan intrapersonal. 2. Daniel Goleman menyebut bahwa kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan kemampuan untuk membina hubungan dengan orang lain. Teori kecerdasan emosional menurut para ahli lainnya yaitu ada dari Campbell, Armstrong, Salovey, dan Mayer. Cukup. Oke, terima kasih Kak Enjang Rahayu. Untuk selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Kak Frida tentang pengembangan kecerdasan emosional.
Silakan Kak Frida. Oke, terima kasih untuk waktunya, Kak. Nah, menguat mitos tentang emosi. Emosi itu inferior karena ia lebih primitif dari akal. Nah, kalau ini adalah tidak bisa disangkal bahwa amigdala letak emosi dalam syaraf otak. Nah, kenapa dibilang primitif? Karena dia letaknya ada di dalam syaraf otak kita ya. Emosi itu berbahaya, itu jelas sekali. Lalu pengendalian diri datang dari membelenggu perasaan. Dari emosi kita bisa boleh belajar, emosi-emosi yang datang itu kita boleh belajar bagaimana kita menjadi seseorang yang bisa mengendalikan diri kita. Lalu ada banyak emosi yang baik dan yang buruk. Saya kasih contoh, emosi yang baik itu adalah cinta, perasaan kepada seseorang, anak, keluarga, suami, dan yang lain-lain. Dan emosi yang buruk itu adalah termasuk salah satu amarah, ketakutan, kesedihan yang menjadi-jadi. Lalu emosi menghalangi penilaian Anda. Kebanyakan orang kalau sudah emosi terkadang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Cenderung yang terjadi adalah meluapkan isi hati. Itu saja menurut saya. Lalu next slide, ada Bang Taufik. Kalau nggak ada, biar saya yang paparkan. Kebiasaan mental yang menjauhi kita menjadi cerdas. Nah, ini salah satu yang menghalangi kita. Kebiasaan-kebiasaan untuk menjauhi kita menjadi cerdas. Salah satunya adalah melamun. Saya akan coba jelaskan sebagai anak-anak ketika menyembunyikan ketidakberdayaan dan keputusasaan dengan menggunakan otak untuk membangun kontrol khayalan. Kebanyakan dari anak-anak kecil, mereka merasakan terluka, terabaikan, dibully, diperlakukan kasar, bahkan ditinggalkan. Ditinggalkan di sini mungkin adalah ketika orang tua berpisah. Maka yang dihasilkan dari anak itu adalah mereka berangan-angan memikirkan sesuatu yang menyenangkan. Bahkan setelah itu menjadi anak yang mementingkan diri sendiri dan selalu keinginannya adalah melamun. Yang tujuannya adalah untuk melupakan kejadian yang menyakitkan di dalam hatinya. Lalu yang kedua, jarang melatih dan mengulang. Pasti sesemua orang pernah mengalami yang namanya kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Ketika rasa malu sangat dalam mengakar, maka respon otomatis kita terhadap perasaan-perasaan buruk adalah dengan menyalahkan orang lain. Lalu biasanya juga menyalahkan diri sendiri. Kenapa saya begini? Kenapa kamu seperti itu? Banyak sekali. Nah, dengan senang hati kita menggadaikan ketidaktahuan, akhirnya menjadi tidak mau tahu bagaimana perasaan orang lain, bahkan perasaan kita sendiri pun kita juga mengabaikan itu. Nah, kalau kita sering melatih dan mengulang, kita akan menjadi cerdas dalam mengendalikan emosi. Lalu yang ketiga, tidak mengklasifikasikan dan tidak menandainya. Pasti setiap hari kita akan menemukan kejadian demi kejadian yang berbeda dalam emosi kita, ya kan? Nah, memasukkan segala sesuatu serta semua orang ke dalam kategori-kategori kecil yang rapi merupakan sebuah langkah pintar untuk menghindari ketergantungan pada insting Anda sendiri. Jadi maksudnya insting Anda sendiri, jadi kita tidak mengandalkan diri sendiri lagi. Dengan kejadian demi kejadian, kita boleh belajar, dan akhirnya kita menjadi cerdas. Itu saja paparan saya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Frida atas pemaparannya. Ada lagi slide-nya atau sudah cukup? Nah,
Mungkin untuk slide selanjutnya yaitu tentang latihan membangun kecerdasan otot emosional ya. Mungkin akan disampaikan oleh Kak Rani. Silakan Kak Rani. Oke, terima kasih Kak Abdul atas waktu dan tempatnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang membangun otot emosional dulu. Membangun otot emosional merupakan sebuah program latihan yang didesain berdasarkan kenyataan bahwa kemampuan emosi bekerja dengan cara yang sama seperti kemampuan fisik atau dapat dilatih. Anda tidak dapat melakukan lari maraton jarak jauh, dan Anda juga tidak dapat meraih pengendalian diri ketika Anda secara emosionalnya sedang terbelenggu. Anda harus membangun kembali toleransi Anda dalam intensitas emosional secara progresif. Sebagiannya adalah agar IQ Anda digunakan untuk berbagi kendali terhadap diri Anda sendiri atau dengan EQ. Nah, di sini ada beberapa program latihan yang bisa kalian lakukan di rumah, yaitu dengan 1, menciptakan sebuah lingkungan yang aman, 2, menjernihkan pikiran kalian, 3, merelakskan tubuh, 4, ambillah waktu untuk merasakan sekilas tubuh Anda dan catatlah berbagai sensasi fisik dan emosi dan tentukan di mana Anda paling hebat mengalami perasaan. Jika pengalaman Anda hanya memiliki perasaan yang sangat kuat, maka konsentrasilah pada pengalaman di perasaan tersebut. Yang kelima, membiarkan perasaan-perasaan Anda bertambah hebat dengan terus bernafas dengan dalam dan arahkan pernafasan tersebut ke daerah perasaan terkuat dalam tubuh Anda. Yang keenam, fokuslah pada cara ini selama 5-10 menit atau 2-3 menit jika Anda melakukan proses ini selama 2 atau 3 kali selama sehari. Yang ketujuh, akhiri latihan ini dengan mengubah fokus Anda dari perasaan fisik ke dalam tanggung jawab dan aktivitas keseharian Anda. Nah, ketika waktu Anda melakukan latihan selesai, maka bangunlah dan buka mata lebar-lebar dan lemaskan tubuh Anda. Hentakan kaki Anda, berjalanlah memutar dan basuhlah muka Anda jika Anda masih menangis. Berhentilah untuk terfokus pada perasaan-perasaan Anda dan alihkan pikiran serta atensi Anda pada aktivitas-aktivitas keseharian Anda. Meskipun fokus Anda telah berganti dari dunia dalam ke dunia, Anda tetap akan merasakan beberapa perasaan yang Anda rasakan akhir-akhir ini. Biarkan sensasi perasaan untuk tinggal dalam tubuh Anda walaupun Anda akan mengalihkan perhatian Anda ke tempat lain. Terus selanjutnya, jika Anda sudah mengerjakan pekerjaan yang sudah diberikan pada bagian sebelumnya, maka Anda kemungkinan akan mendengarkan beberapa pesan suara hati yang memerintahkan Anda untuk membuang emosi-emosi yang semakin bertambah kuat, seperti sebuah kentang panas. Dan itu jangan pernah dilakukan, karena mendapatkan kesadaran emosional dan kemudian menolak apa yang telah Anda temukan adalah seperti mengikuti sebuah latihan olahraga dengan makan burger keju dan rokok. Perkembangan Anda akan terhenti sebelum pengetahuan diri dan keseimbangan emosional Anda miliki. Nah, penulisnya itu mengatakan bahwa 2 konsekuensi tidak dapat terelakkan jika Anda membuang itu. Yang pertama, dengan memutuskan emosi-emosi Anda secara dini, Anda mencegah diri Anda sendiri untuk mempelajarinya. Jadi Anda tidak akan mendapatkan hasilnya dan apa yang menyebabkan semua itu muncul. Yang kedua, secara emosi itu tidak seluruhnya dikeluarkan, maka Anda harus menemukan sebuah cara untuk menyingkapkan semua perasaan itu. Dan 9 dari 10 orang akan memilih perasaan malu atau menyalahkan. Ya, yang muncul dari sebuah EQ yang rendah. Oke, saya kira hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kak Abdul, saya kembalikan lagi. Ya, oke, terima kasih kepada Kak Rani atas pemaparannya dan juga kepada teman-teman semua. Terima kasih saya ucapkan atas pemaparannya. Jadi kecerdasan emosional ini memang sangat penting untuk kita miliki di kehidupan sehari-hari, di dunia pendidikan ataupun di dunia kerja ya. Inti daripada diskusi kita hari ini yaitu kecerdasan emosional memang kemampuan seseorang untuk mengatur kehidupan emosinya dengan intelijen ya. Untuk apa? Untuk menjaga keselarasan emosi dan juga mengungkapkan
melalui keterampilan dan juga kesadaran dirinya. Terus untuk mengendalikan diri, memotivasi, dan juga empati dan keterampilan sosial. Nah, adapun cara untuk mengatur emosional intelijen ini untuk kehidupan kita, mungkin ada istilahnya kita dengan mengenali emosi diri gitu. Yang kedua yaitu mengelola emosi. Jadi setelah mengenali emosi, kita harus dapat mengelolanya. Yang selanjutnya yaitu memotivasi diri kita. Artinya suatu keputusan apa yang telah dikelola oleh kita melalui emosi, baru kita lakukan ke tindakan atau motivasi ini ya. Selanjutnya itu mengenali emosi orang lain. Jadi bukan hanya kita mampu mengenali emosi kita sendiri, tapi kita juga harus mengenali emosi orang lain. Gitu. Terus selanjutnya yaitu ada juga elemen kecerdasan emosional dan juga manfaat-manfaat yang dapat dirasakan untuk kita ketika kita sudah mempunyai kecerdasan emosional ini. Gitu. Yang pertama yaitu dapat komunikasi yang lebih efektif. Yang kedua mengatasi tekanan pekerjaan yang baik. Yang ketiga mampu menerima masukan. Nah ini mungkin lebih tepatnya di dunia pekerjaan ya. Bisa juga di dunia pendidikan. Terus ada beberapa teori juga yang mengungkapkan bahwasannya emosional intelijen ini ada gitu. Di sini dijelaskan hanya 2, yaitu Gardner dan juga Daniel Goleman. Ini sama-sama menjelaskan bagaimana emosional intelijen ini adalah kecerdasan untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan. Ya. Selanjutnya yaitu ada juga kebiasaan mental ya yang menjauhkan kita untuk menjadi cerdas. Yang pertama yaitu melamun, yang kedua jarang melatih dan mengulang, dan yang ketiga yaitu dapat mengklasifikasikan dan menandainya. Nah, tadi juga sudah disampaikan sama Kak Rani terakhir, tentunya kecerdasan emosional intelijen ini, kecerdasan emosional ini tidak hanya dapat timbul secara sendirinya, akan tetapi kecerdasan emosional ini juga dapat dilatih gitu oleh kita. Ada beberapa cara untuk melatihnya itu. Yang pertama menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Yang kedua menjernihkan pikiran. Yang ketiga relaksasi tubuh kita ya. Yang keempat mengambil waktu untuk sekilas dan merasakan tubuh kita. Yang selanjutnya yaitu membiarkan tubuh kita bertambah hebat dengan bernapas dengan dalam. Selanjutnya yaitu fokus pada cara ini yang telah dilakukan tadi, berfokus selama 5-10 menit. Nah, di akhir latihan ini dengan mengubah fokus dari peranan fisik ke dalam tanggung jawab dan aktivitas keseharian kita. Nah, itu cara-cara untuk melatih kecerdasan emosional ini. Nah, untuk selanjutnya, harapan kita semua dengan belajarnya kecerdasan emosional ini, tentu banyak harapan-harapan yang memang dapat diambil oleh kita semua. Yang pertama yaitu untuk keterampilan emosional. Jadi setelah kita mempelajari kecerdasan emosional, itu kita diharapkan mampu terampil dalam emosional. Untuk apa? Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi dan memberikan nama perasaan ya. Jadi ya mungkin kita semua sudah paham gitu dengan apa nama-nama perasaan. Kalau kita lagi bete gitu, mungkin apa namanya itu mungkin lebih ke situ ya. Terus yang kedua itu diharapkan juga dalam terampil itu untuk mengungkapkan perasaan ya. Jadi dalam hal ini mungkin ketika kita lagi sedih, ya sedih aja gitu. Jangan bermodus hati sedih tapi ekspresi ada gitu ya.
Nah, itu mungkin lebih ke mengontrol emosi sih ya. Terus yang ketiga itu dapat menilai intensitas perasaan. Yang selanjutnya yaitu menunda pemuasan. Nah, jadi harapan juga di dalam ini kita mampu mengembangkan keterampilan-keterampilan emosional dan juga keterampilan kognitif ya. Yang mana keterampilan kognitif ini dapat meliputi beberapa bagian. Yang pertama yaitu bicara sendiri. Artinya di sini kita dapat melakukan dialog batin sebagai cara untuk menghadapi suatu masalah atau menentang memperkuat perilaku diri kita sendiri gitu. Jadi setelah keterampilan emosional, kita juga diharapkan mampu mempunyai atau bisa memahami tentang keterampilan kognitif. Nah, untuk selanjutnya yaitu sebelum saya tutup ya, saya juga mau menambahkan beberapa lagi. Memang betul ada tadi yang disampaikan kecerdasan emosional itu, yang pertama yaitu kesadaran diri. Yang mana di dalam kesadaran diri ini kita dapat mengamati ya, mengenali perasaan-perasaan dan juga menghimpun untuk perasaan, mengetahui hubungan antar pikiran dan perasaan serta reaksi. Jadi kita mulai dari pemikiran dulu, setelah dari pemikiran lalu berjalan ke perasaan. Nah, setelah perasaan mungkin akan memicu kepada reaksi gitu ya. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Terus mengelola perasaan, menangani stres, empati dan komunikasi. Yang paling penting adalah kita harus bisa membuka diri. Artinya kita harus menghargai keterbukaan dan membina kepercayaan dalam suatu hubungan. Nah, untuk apa? Untuk mengetahui kapan sih situasi kita dalam kondisi aman untuk mengambil sebuah risiko. Artinya kita tadi sudah disampaikan juga bahasanya setelah dari pikiran berlanjut ke perasaan dan juga sebelum itu langsung ke tindakan. Nah, jadi dalam membuka diri di sini supaya untuk mengetahui gitu situasi kapan kita harus bertindak. Dan yang paling penting juga adalah yang terakhir yaitu ketegasan. Artinya mengungkapkan keprihatinan dan perasaan kita tanpa rasa marah atau berdiam diri ya. Jadi setelah bertindak kita jangan sampai istilahnya kan ada tuh beberapa kasus atau kejadian setelah kita bertindak akhirnya kita melamun ya. Itu akan menimbulkan menjauhkan kita untuk menjadi cerdas. Kembali ke tadi. Nah, mungkin itu saja sih dari tambahan-tambahan dari saya. Mungkin dari teman-teman semua ada tambahannya atau mau ada yang ini lagi, silahkan. Cukup, Kak. Cukup, Kak. Oke, yang lain gimana? Cukup? Ya, saya rasa juga cukup. Oke, kalau cukup, saya tutup. Bentar. Oke, kalau sudah saya tutup, saya akhiri. Terima kasih pada teman-teman pemateri ya, penyampaian dan juga penyampaiannya tadi tentang kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu kepada pengertian dan juga sampai latihan-latihan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan. Artinya mengetahui bagaimana sih kecerdasan emosional itu ya. Saya juga sampaikan terima kasih atas waktunya kepada teman-teman semua. Kesempatan kali ini kita akhiri. Sampai jumpa nanti di kesempatan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak Abdul. Sama-sama kita live ya.
Iya, Kak.